Akhirnya pun mereka menikah di Jakarta tanpa ada wali ataupun persetujuan dari keluarga Budi. Sebulan setelah mereka menikah, Budi bersama istrinya dicampakkan keluarganya karena tidak disetujui dengan pernikahan dan pindah agamanya. Dihina, dirundung, sudah biasa terjadi pada mereka. Dan pada akhirnya, Yanti sampai kena guna-guna. Mereka pun pergi ke tempat sebelumnya, ke rumah Dukun W. Dan jawabannya sama seperti dahulu, yang mana dukun itu tidak sanggup, lalu mengalihkan ke dukun lain. Asal kamu tahu, Budi sudah 34 kali pergi ke dukun untuk mengobati istrinya. Halo Sobat Frekuensi Fobia, kembali lagi ke video ketiga, yang mana cerita kali ini berjudul Pindah Agama Kena Guna-Guna. Dan akan ada pesan-pesan moral yang kita pelajari di akhir cerita ini. Jadi, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini cerita horor yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana perasaanmu ketika kamu tahu salah satu keluargamu pindah agama? Kesal nggak? Marah nggak? Karena merasa dirinya tak bersyukur dengan keyakinan yang telah dia miliki selama ini. Atau senang karena akhirnya dia bisa memilih sesuai kehendak hatinya. Atau biasa saja sih, gak ada urusannya juga. Agama ya agama dia, dosa ya dosa dia, kok repot. Awal cerita. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya asli dari Bandung. Saya mau menceritakan tentang teman saya yang pada cerita ini di tahun 2014, sekitar 10 tahun lalu. Kita sebut saja namanya Budi dan Yanti untuk teman saya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya dan Budi satu kelas di Fakultas Hukum, dan Yanti di Fakultas Ekonomi. Mereka berdua bertemu di kantin. Tak sengaja Budi terpesona oleh senyuman Yanti. Lalu mereka berkenalan dan saling tukar nomor WA. Singkat cerita, hubungan mereka menjadi serius dan mereka berpacaran. Selama 8 tahun mereka berpacaran, dari zaman kuliah sampai bekerja di Jakarta, hubungan mereka tetap langgeng. Orang tua mereka saling mengenal pasangan dari anaknya, namun orang tuanya tidak setuju dengan hubungan mereka karena adanya perbedaan keyakinan atau agama. Berapa bulan kemudian, si Budi memutuskan untuk ikut agama dari Yanti atau istrinya, yang mana pasti sulit untuk menjelaskan kepada keluarga besarnya. Budi sudah siap untuk menerima konsekuensi, karena Budi sangat mencintai Yanti dalam hidupnya. Akhirnya pun mereka menikah di Jakarta tanpa ada wali ataupun persetujuan dari keluarga Budi. Sebulan setelah mereka menikah, Budi bersama istrinya dicampakkan keluarganya karena tidak disetujui dengan pernikahan dan pindah agamanya. Dihina, dirundung, sudah biasa terjadi pada mereka. Dan pada akhirnya, Yanti sampai kena guna-guna. Ini bukan cerita horor seperti film Susana, bukan juga seperti kisah sepasang kekasih ala drama Korea atau semacamnya. Ini adalah cerita horor yang sepanjang hidup saya membuat bulu kuduk menjadi merinding. Setiap kali mengingat masalah ini, ketika leha atau roh jahat menghantui kehidupan Budi dan Yanti karena pindah agama. Jadi,
Pernikahan teman saya ini tidak direstui oleh keluarga besarnya. Pasalnya, teman saya pindah agama mengikuti kepercayaan istrinya. Meskipun ditentang, proses pernikahan tetap berjalan aman. Namun, setelah itu, banyak cerita horor yang terjadi karena hal-hal aneh mulai muncul di keluarga mereka. Satu kali, Yanti teman saya ini merasa sakit kepala yang tak tertahankan. Sesuai anjuran iklan di televisi yang biasanya digambarkan kepala dipalu, dia meminum obat sakit kepala itu yang berlogo kepala dipalu. Namun sayangnya, obat itu tidak manjur. Dia berganti obat lain, juga tak berhasil. Suaminya Budi pun bingung. Dia bertanya kepada istrinya, "Awakmu kenapa, Dek?" Artinya, "Kenapa sih kamu, Dek?" "Mbuh Mas, sakit tenan iki." Yanti menjawab, "Gak tahu Mas, ini sakit banget." Lantaran tak kunjung sembuh, mereka mencari dukun. Kenapa? Sebab ketimbang dokter yang nantinya diberikan obat itu saja, mereka memilih untuk mencari jalan pintas. Siapa tahu di sana ada obat yang lebih manjur daripada dokter. Saat pergi ke sana dan menjelaskan situasinya, kita sebut aja Dukun R. Dukun R itu berkata, "Ada yang gak senang sama kalian. Ini bahaya, kalian bisa mati," kata Dukun R itu. Mereka kaget bukan kepalang. Dalam pikiran mereka, kenapa sih kena guna-guna? Siapa sih yang melakukan dan siapa yang benci? Mereka konsultasi dengan Dukun R itu. Sungguh tidak terbayangkan sebelumnya. Dukun R itu memberi semacam resep berupa kertas bertuliskan huruf Arab untuk menangkal guna-guna itu. Lalu dipakai saja ya Mbak, imbuh dari Dukun R. Dikalungkanlah ke leher Yanti teman saya. Lalu mereka pamit pulang. Selama sebulan pertama, obat itu manjur. Tidak ada gangguan sama sekali. Tapi, tidak pada bulan kedua. Yanti mulai sakit kepala lagi. Kali ini bukan hanya sakit kepala, perutnya juga ikut sakit. Kalau biasanya hanya meringis kesakitan, kali ini dia sampai berteriak menahan sakitnya. Budi pun bertanya lagi kepada Yanti, "Kenapa sih, Dek?" Yang artinya kenapa sih? "Kamu kenapa sih, Dek?" "Sakit banget Mas, kayak ditusuk-tusuk perutku," kata Yanti. Karena khawatir akan keadaan Yanti, Budi, suaminya, membawakan Yanti ke rumah Dukun R itu lagi. Di luar dugaan, Dukun R itu kaget dan ketakutan. "Wah, iki lo tenan Mas," kata Dukun R. "Coba sampean pergi ke sana aja ya." Dukun R itu tidak sanggup mengobati Yanti. Dukun R itu menuliskan nama dan alamat dukun lain yang lebih sanggup, lebih kuat untuk mengatasi guna-guna yang kena ke Yanti. Setelah pergi dari tempat itu, mereka langsung lanjut ke tempat yang dituju. Budi dan Yanti bertemu dengan Dukun K. Mereka diberi semacam keris mungil, ukurannya sebesar peniti. Lalu Dukun K itu menyampaikan kalau kerisnya ditaruh di dompet saja ya Mbak. Lalu Yanti menjawab, "Baik Mbak." Mereka ngikutin saja saran dari Dukun K. Tak lama berselang waktu, mereka pulang dari kediaman Dukun K. Selama sebulan, mereka bisa hidup tenang. Kena guna-guna sepertinya menjadi cerita usang. Namun, lagi-lagi tidak pada bulan kedua. Kalau sebelumnya hanya sakit kepala dan perut, kali ini ditambah kaki yang kaku.
Akhirnya mereka pergi ke dukun K itu lagi, menceritakan keluhannya yang bertambah di tubuh Yanti. Dan yang anehnya, mereka mendapat jawaban persis seperti dulu. "Ini kok kuat banget, Mbak," kata dukun K. "Di luar kemampuan saya, jelas dukun K. Coba ke tempat itu saja." Lagi-lagi ditolak dan diarahkan ke dukun lain, yang katanya dukun ini memiliki ilmu lebih tinggi lagi. Akhirnya mereka pergi ke alamat rumah dukun W. Setelah berkonsultasi dan menceritakan penderitaan istrinya, dukun W memberikan kepada mereka semacam gelang 3 warna. "Ini dipakai aja ya, Mbak, jangan sampai dilepas." "Baik, Pak," kata Yanti. Setelah sebulan kemudian mereka aman. Mereka sangat berharap cerita horor ini tidak terjadi di bulan kedua seperti sebelumnya. Sayangnya, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lagi-lagi Yanti mengalami kesakitan. Mereka pun pergi ke tempat sebelumnya, ke rumah dukun W, dan jawabannya sama seperti dahulu, yang mana dukun itu tidak sanggup, lalu mengalihkan ke dukun lain. Asal kamu tahu, Budi sudah 34 kali pergi ke dukun untuk mengobati istrinya. Selalu saja berulang dan tidak pernah selesai. Sakitnya seperti datang tidak diantar, tapi tak ingin pulang. Maunya menetap di tubuh istrinya. Akhirnya, suatu ketika mereka curhat soal cerita horor ini kepada teman bapak saya. Mereka diminta bertemu dengan Pak D saya pada suatu malam di rumah teman bapak saya. Kebetulan, karena saya libur kerja, saya ikut bersama bapak untuk pergi ke sana. Bapak saya hanya berpesan, kalau merasa ada yang aneh, pokoknya berdoa dalam hati, minta perlindungan dari Tuhan. Bukannya tenang, saya makin merinding. Badan saya makin panas, pikiran makin berkecamuk. Setibanya di sana, banyak orang berkumpul. Mereka, Budi dan Yanti, sudah datang ke tempat itu. Saya, bapak, dan teman bapak saya ikut nimbrung mendengarkan konsultasi cerita horor yang mana guna-guna karena pindah agama. Pak D saya meminta Budi dan Yanti menunjukkan barang-barang gaib yang mereka dapatkan dari dukun-dukun yang sudah dipakai untuk menyangkal guna-guna itu. Kalian tahu jumlah barang gaib itu? Ada 1 ember penuh. Mulai dari boneka, gelang, topeng, kertas-kertas, hingga yang paling fenomenal menurut saya adalah keris mungil tadi. Satu persatu barang itu diangkat oleh teman bapak saya. Lalu, Pak D saya berkata kepada kami, "Kalian lihat apa?" Kami diminta melihat, baik melalui mata telanjang maupun mata batin. Isinya macam-macam. Bagi yang terbuka mata batinnya, mereka bisa melihat harimau, monyet, tuyul, genderuwo, dan lain-lainnya. Lalu, tibalah keris mungil itu diangkat. Beberapa dari kami langsung mengambil kuda-kuda. Rasanya seperti ada yang mau menyerang kami. Seakan-akan keris itu mau menyerang Pak D. Lalu, kami satu rumah itu kaget. Saya belum bisa melihat dengan mata batin. Teman bapak yang berbaik hati mau menceritakan apa yang dilihatnya secara detail. Katanya, di dalam keris itu ada sosok leak yang jahat, atau roh-roh jahat. Perawakannya giginya besar, mata merah, lidahnya menjulur ke lantai, kedua gigi taringnya itu berlumut. Leak itu sedang duduk bersila dengan kaki kiri yang diangkat. Di tangan kanannya penuh dengan kuku tajam, memegang semacam daging. Ternyata
dia sedang memakan daging dengan lahap hingga tersisa hanya cairan merah saja. Saya mendengar cerita horor itu, lalu membayangkannya, ngeri sekali. Dan paling menyebalkan adalah ketika seperti masuk dalam mimpi saat malam-malam setelah kejadian itu. Pak D saya hanya berkata, kalau kalian kena guna-guna, ya jangan minta ke orang yang gak jelas, minta kepada yang di atas Tuhan Yang Maha Esa. Ini malah minta perlindungan dari setan. Ini jadinya setan lawan setan. Kami hanya mengangguk, termasuk suami istri yang kena guna-guna karena pindah agama. Lalu, semua barang yang di ember itu dibakar menjadi abu, kecuali keris. Keris mungil itu berisi leak, baru bisa dimusnahkan dengan perlakuan khusus. Setelah malam yang menegangkan itu, hidup teman saya dan istrinya mulai tenang. Cerita horor yang tidak pernah terulang lagi biasanya terjadi di setiap 2 bulan kemudian, ini sudah tidak ada lagi. Saat ini, mereka sudah punya momongan. Cuman, satu kali, si Budi, suami dari Yanti, menelpon Pak D saya. Dia bertanya, mengapa anak saya yang masih balita umur 4 tahun suka ketawa sendiri menjelang tidur. Dengan enteng Pak D saya menjawab, biasa mas, balita memang sensitif dengan makhluk halus. Saya jadi was-was, sebab saat ini saya juga punya balita. Dan dia juga suka ketawa-tawa sendiri, tapi bukan menjelang tidur, melainkan hendak mandi bersama saya. Selesai. Kita belajar dari kisah Budi dan Yanti. Dalam perjalanan hidupnya, mereka membangun keluarga yang dimana tidak disetujui oleh pihak keluarga Budi, sehingga mereka dicampakkan dan akhirnya Yanti kena guna-guna. Sampai Budi sudah bertemu 34 dukun, dan semua dukun yang mereka ketemu itu gagal dalam menyembuhkan istrinya. Satu hal yang perlu kita pelajari adalah, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang kita cari ketika kita tidak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan kita? Di waktu kita tertekan, di waktu kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa, kita lari kemana, yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita. Hidup memang tidak mudah. Hal-hal yang alami saat ini mungkin tidak mudah. Tetapi, ingatlah, bukan berarti kita pasrah dan menyerah begitu saja. Masalah memang begitu besar, tapi kita perlu tahu bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari masalah itu. Seringkali dalam hidup kita merencanakan masa depan dengan pikiran kita dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri, tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai kadang-kadang itu kerendahan karena kurangnya percaya kepada Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Sampai sini dulu cerita kita tentang pindah agama karena kena guna-guna. Untuk cerita selanjutnya, kita akan menceritakan tentang cerita horor, tentang cerita seram yang ada di Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar channel ini semakin berkembang. See you in the next video. Bye.